Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran yang ada di kanal YouTube Pak Handoko. Nah, di dalam video ini saya akan membahas latihan soal UTPS UTBK 2022 untuk materi penalaran umum yang pertama gitu ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menuju soal yang pertama. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun gratis. Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis. Nah, di sini ada tabel ya teman-teman. Ada tabel aktivitas dan usia dari rentang 24 sampai 39 hingga 45 sampai 49. Sedangkan aktivitasnya mulai dari mengunjungi saudara hingga menonton televisi, di mana setiap kotaknya itu memiliki angka-angka gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kegiatan terbanyak kedua pada semua rentang umur, yakni A. mengunjungi saudara, B. melakukan hobi, C. main HP, D. olahraga, atau E. menonton televisi. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita harus tahu terlebih dahulu gitu ya, berapa sih total keseluruhan untuk per aktivitasnya gitu. Nah, kita harus hitung satu persatu, kita harus jumlahkan semuanya gitu ya. Nah, ternyata jawaban yang tepat adalah yang E teman-teman, yaitu menonton televisi gitu ya. Loh, kok bisa gitu kan? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, kita kan harus menjumlahkan terlebih dahulu gitu ya. Mengunjungi saudara mulai dari rentang 24 sampai 39 hingga 45 sampai 49 itu harus kita jumlahkan dulu. Kan ada dari angka 8 sampai 15 gitu ya. Kalau di total dapatnya 65. Kalau melakukan hobi jika di total semuanya dapatnya 116. Kalau main HP dapat 109, olahraga dapatnya 148, dan menonton televisi dapatnya 132 orang. Jadi dari kelima aktivitas ini yang berada di urutan kedua gitu ya, sesuai yang ditanyakan oleh soalnya, yaitu adalah menonton televisi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk tabelnya ini masih sama nih teman-teman, tetapi pertanyaan yang ditanyakan ini beda gitu ya, yaitu prediksi aktivitas umur 50 sampai 54 itu yang mana gitu ya. Nah, ini opsinya yang A, mengunjungi saudara adalah aktivitas yang sering dilakukan pada usia 50 sampai 54 tahun. B, melakukan hobi pada usia 50 sampai 54 tahun dipastikan berkurang. C. Aktivitas menggunakan HP pada usia 50 sampai 54 tahun tidak berubah. D. Aktivitas menonton televisi pada usia 50 sampai 54 tahun akan sama. Atau E. Yang melakukan aktivitas olahraga akan berkurang untuk usia 50 sampai 54 tahun. Nah, untuk soal nomor 2 ini yang tepat yang mana ya gitu ya, dari opsi yang ada dengan tabel yang tersedia. Jadi yang paling tepat adalah yang E teman-teman gitu ya, yaitu yang melakukan aktivitas olahraga akan berkurang untuk usia 50 sampai 54 tahun. Nah, coba ya kita lihat gitu ya teman-teman, di bagian yang olahraga di usia dari yang 24 sampai 39 tahun yang masih di kolom muda ini ya gitu ya. Itu mohon maaf, ini ada kekeliruan ya teman-teman. Harusnya ini tabelnya adalah 24 sampai 29 bukan 39 ya. Mohon maaf. Nah, di sini ini kan terlihat gitu dari 24 sampai 29 ini itu 40. Tapi semakin bertambahnya usia semakin berkurang kan, 34, 29, 25, dan yang terakhir adalah 20. Nah, dari data-data ini maka kita itu bisa dapatkan sebuah informasi gitu ya, bahwa yang melakukan aktivitas olahraga itu akan berkurang itu untuk usia 50 sampai 54 tahun gitu ya. Karena polanya itu kan dari usia yang paling muda sampai yang paling ada di yang paling tua di tabel itu kan itu mengalami pengurangan terus gitu ya. Maka kalau di usia yang selanjutnya lagi pasti akan semakin berkurang lagi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Tahun lalu di kota X banyak seniman yang mengikuti kompetisi. Tahun sekarang yang mengikuti kompetisi lebih sedikit. Nah, kesimpulan yang benar adalah A. Karena pengunjung menurun drastis, B. Karena seniman dibayar lebih murah daripada tahun lalu,
C. Kolektor membeli karya seniman lebih sedikit. D. Karena kompetisi dilakukan secara daring. Atau E. Kompetisi tahun sekarang lebih sedikit daripada tahun yang lalu, gitu ya. Yang ditanyakan adalah kesimpulannya nih teman-teman dari dua premis yang ada, gitu ya. Nah, kesimpulannya seperti apa untuk soal nomor 3 ini? Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, teman-teman, yaitu kompetisi tahun sekarang itu lebih sedikit daripada tahun yang lalu, gitu ya. Duh, kok bisa gitu kan? Di sini kan ada kata-kata tahun sekarang yang mengikuti kompetisi lebih sedikit, gitu loh. Gitu kan? Nah, ini ya, karena yang mengikuti kompetisi lebih sedikit, maka kompetisi tahun sekarang itu jauh lebih sedikit daripada tahun lalu, gitu ya. Jadi tentunya karena ini ya, karena memang kompetisinya tahun ini tuh jauh lebih sedikit, pasti yang ikut juga pasti akan lebih sedikit, gitu ya. Jadi lebih saling mempengaruhi, gitu ya. Jadi menurut Pak Handoko jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang E. Tapi jika kalian punya pendapat yang lain, boleh kok kalian menyampaikannya di kolom komentar ya. Kita akan diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, perhatikan bahasa hipotesis ini. Saya memakan apel, jadinya ais mei dipole. Kemudian apel dimakan saya, jadinya pole mei ci ais. Ada lagi adik memakan jeruk, iat eta disoe. Nah, kalau jeruk dibeli adik, bagaimana bunyinya, gitu ya. Nah, untuk bisa menjawab ini tentunya nih teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu, gitu ya, untuk satu kata ketika dikonversi ke alih bahasa, gitu ya, itu artinya apa. Seperti saya nih, itu kan kalau di sini sesuai dengan pertanyaannya itu bisa digantikan dengan kata ais, gitu ya. Untuk makan itu bisa me, gitu ya. Nah, kira-kira yang mana, gitu ya, yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini? Jawabannya adalah yang A, teman-teman, yaitu soe bia cie iait, gitu ya. Jadi gini, nah ini kan sudah saya petakan satu-satu. Saya itu ais, me itu di, makan itu me, apel itu pole, di itu ci, adik itu iat, panen itu eta, jeruk itu soe. Jadi yang ditanyakan adalah jeruk dibeli adik, berarti jawaban tepat adalah soe bia ci iat, gitu ya. Jadi jawaban tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah keterangan, gitu ya. Ada sebuah obat A. Obat A ini mempunyai beberapa pernyataan. Yang pertama, obat ini digunakan untuk pereda demam dan nyeri. Kemudian ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi obat ini karena berpengaruh pada ASI-nya, gitu ya. Kemudian semakin lanjut usia, dosis obat yang dikonsumsi setengahnya. Kemudian untuk anak di bawah usia, dosis obat yang dikonsumsi semakin tinggi. Dan terakhir, obat ini harus menggunakan resep dokter. Nah, dari pernyataan-pernyataan itu tadi, yang paling sesuai dengan teksnya adalah opsi A, semua usia dapat mengkonsumsi obat A. B, kualitas ASI pada ibu menyusui menjadi terpengaruh. C, orang tua yang mengalami demam tidak diperbolehkan mengkonsumsi obat A. D, semakin lanjut usia, dosis obat yang dikonsumsi semakin tinggi. Atau E, obat ini dijual secara bebas. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman menurut kalian? Nah, kalau menurut Pak Handoko berdasarkan pernyataan di atas, gitu ya, jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman, yaitu kualitas ASI pada ibu menyusui menjadi terpengaruh, gitu. Nah, kenapa? Karena kan di pernyataan yang kedua tuh teman-teman, bisa kalian perhatikan, gitu ya. Di situ ada kata-kata ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi obat ini karena berpengaruh pada ASI. Ini tentunya obat ini pasti akan mengakibatkan kualitas ASI pada ibu itu pada ibu menyusui itu ya menjadi terpengaruh, gitu ya. Ini kan sesuai, gitu ya, sesuai dengan teks, gitu ya. Untuk yang pernyataan yang kedua, kalau misalkan opsi A ini kurang tepat, gitu ya. Semua usia dapat mengkonsumsi obat A. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata untuk yang pernyataan keempat, untuk anak di bawah usia dosis obat dikonsumsi semakin tinggi, gitu ya. Jadi tidak boleh sembarang dikonsumsi oleh semua usia, gitu ya. Ya, memang boleh sih, cuman kan ada ada aturan lanjutnya, gitu ya. Tidak bisa semua usia dianggap sama untuk mengkonsumsi obat ini, khususnya terkait dosisnya. Kemudian orang tua yang mengalami demam tidak diperbolehkan mengkonsumsi obat A, gitu ya. Ini tidak hanya orang tua, gitu ya. Tidak hanya orang tua, tapi memang ya kalau orang-orang dalam kondisi yang demam
memang mohon maaf ya, ini malah digunakan untuk menyembuhkan demam gitu loh. Kok malah orang tua tidak boleh yang demam tidak boleh mengkonsumsi obat ini, padahal fungsi dari obat A ini adalah untuk pereda demam dan nyeri gitu ya. Untuk soal yang untuk yang opsi D sama E ini juga kurang tepat gitu ya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah opsi yang B gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, penemu membuat inovasi terbaru. Jepang membuat inovasi, antara lain inovasi teknologi. Inovasi yang dilakukan Jepang dapat menjadikan negaranya semakin maju. Pernyataan paling benar yang menyebabkan negara Jepang maju adalah A. Jepang sebagai penemu inovasi, B. Jepang menciptakan berbagai teknologi, C. Jepang mampu membuat sebuah inovasi, D. Jepang memperoleh penghargaan inovasi, atau E. Jepang sebagai pengekspor barang berinovasi. Nah, untuk soal nomor 6 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, teman-teman, yaitu Jepang mampu membuat sebuah inovasi. Loh, kok itu Pak gitu ya. Jadi Jepang menjadi negara maju karena inovasi yang dibuat. Salah satunya adalah inovasi teknologi. Kan di dalam pernyataannya itu sudah disebutin gitu ya, bahwa Jepang itu bisa membuat inovasi gitu loh. Salah satunya adalah inovasi di bidang teknologi. Jadi ya yang bisa kita tarik dari pernyataan ini, kesimpulannya adalah bahwa Jepang itu bisa membuat inovasi gitu ya. Ini kemudian inovasi yang dilakukan Jepang menjadi negaranya semakin maju ini adalah dampak daripada ketika Jepang bisa melakukan sebuah inovasi di bidang teknologi gitu ya. Itu adalah soal nomor 6, jadi jawaban tepat adalah yang C gitu ya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.